Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum-hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. KD 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Hukum Newton. Hukum ke-1 Newton berbunyi, jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Maka persamaannya sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton. Jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Maka persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga Newton berbunyi, jikalau ada gaya aksi yang bekerja pada benda 1 ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Maka dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum Newton 1 berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Secara matematis, hukum Newton 1 dirumuskan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia, karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam akan cenderung tetap diam, jika benda bergerak akan tetap bergerak. Hukum Newton 1, hukum ini sering juga disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum Newton tentang gerak sering juga dituliskan sigma F sama dengan 0. Maka partikel akan diam atau gerak lurus beraturan atau GLB. Penerapannya adalah penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Ayunan bandul sederhana, pemakaian roda gila pada mesin mobil. Berikut adalah contoh soal. Sebuah batu diberi 3 buah gaya. Gaya pertama ke kiri 40 Newton, gaya kedua ke kanan 26 Newton, dan gaya ketiga ke kanan 14 Newton. Hitunglah resultan gaya pada batu tersebut. Maka pembahasannya adalah, jika dirumuskan sigma F sama dengan F2 ditambah F3 min F1, maka 26 ditambah 14 dikurang 40 Newton. Hasilnya sama dengan 0 Newton. Karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak karena sesuai dengan hukum kelembaman. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya, atau resultan gaya akan berbanding terbalik dengan massa. Secara matematis, hukum Newton 2 A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A.
Keterangannya adalah A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Sigma F sama dengan resultan gaya, satuannya Newton. Bila pada sebuah benda bekerja gaya-gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda itu. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam dan benda yang awalnya diam akan bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Newton 2 terlihat pada peristiwa 1. Bila kita naik sepeda di jalan menurun, dapat bergerak lebih cepat dibandingkan jalan yang mendatar. 2. Kelapa yang jatuh dari tangkainya, kecepatannya semakin besar. 3. Kereta yang ditarik 2 ekor kuda lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Contoh soal. Jika sebuah benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Penyelesaiannya adalah, pada kasus ini, massa benda M adalah tetap. Jika diberi gaya F1 sama dengan 20 Newton, benda mengalami percepatan A1 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, sehingga massa benda M sama dengan F1 per A1 sama dengan 20 Newton per 4 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya sama dengan 5 kg. Pada saat diberi gaya F2 sebesar 25 Newton, maka percepatan yang dialami benda menjadi, rumusnya A2 sama dengan F2 per M2 sama dengan 25 Newton per 5 kg, hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal berikutnya. Sebuah benda yang masanya 2 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton dalam arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Penyelesaiannya, diketahui massa 2 kg, gayanya 60 Newton. Ditanyanya adalah percepatan atau A. Rumusnya adalah A sama dengan F per M. Maka 60 per 2 hasilnya adalah 30 meter per sekon kuadrat. Contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah mobil dengan massa 900 kg yang mula-mula diam bergerak lurus dipercepat, sehingga dalam waktu 8 sekon kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Berapakah besar resultan gaya yang diperlukan mobil tersebut? Penyelesaiannya adalah, massa mobil sama dengan 900 kg. Kecepatan awal mobil V0 sama dengan 0 atau mula-mula diam. Pada saat T sama dengan 8 sekon, kecepatan mobil V sama dengan 12 meter per sekon. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan V0 plus A dikali T, maka 12 meter per sekon sama dengan 0 ditambah A dikali 8 sekon. Maka A sama dengan 12 meter per sekon per 8 sekon sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya digunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A, maka 900 kg dikali 1,5 meter per sekon kuadrat sama dengan 1,350 Newton. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda kedua mengerjakan pada benda pertama
gaya yang sama besarnya tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah lokomotif menarik gerbong. Gaya diberikan lokomotif kepada gerbong. Palu memukul paku, gaya diberikan palu kepada paku. Contoh soal hukum 3 Newton. Massa Siska di permukaan bumi 54 kg. A. Berapakah berat Siska di bumi? B. Jika percepatan gravitasi di bulan 1/6 kali percepatan gravitasi bumi, berapakah berat Siska seandainya ia menjadi astronot dan mendarat di bulan? Penyelesaiannya adalah A. Karena percepatan gravitasi bumi tidak diketahui, kita dapat menggunakan harga percepatan gravitasi di permukaan bumi. Gravitasi permukaan bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Massa Siska di bumi adalah 54 kg. Untuk menghitung berat Siska di bumi dapat digunakan persamaan W sama dengan M kali G. Maka hasilnya 54 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, hasilnya adalah 529,2 Newton. B. Menurut definisi, massa adalah ukuran banyaknya zat yang dikandung suatu benda. Jadi, ketika Siska menjadi astronot dan mendarat di bulan, massa Siska tidak berubah. Massanya 54 kg. Gravitasi di bulan 1/6 dikali gravitasi di bumi sama dengan 1/6 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. W sama dengan M kali G di bulan sama dengan 1/6 dikali 54 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya adalah 78,4 Newton. Berikut adalah contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat anak memantulkan bola basket, bola memberikan gaya aksi dan tanah memberikan gaya reaksi sehingga bola memantul. 2. Saat roket meluncur ke angkasa, roket memberikan gaya aksi dengan mengeluarkan gas ke tanah dan tanah memberikan gaya reaksi sehingga roket bisa naik ke angkasa. 3. Saat seorang berjalan kaki memberikan aksi ke tanah, sedangkan tanah memberikan reaksi sehingga kaki bisa melangkah ke depan. Maka dapat disimpulkan adalah rumus-rumus gaya. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi. Keterangannya adalah sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Hukum-hukum Newton tentang gerak terdiri dari 3. Hukum 1 Newton. Contoh penerapannya adalah mobil bergerak lurus di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Hukum 2 Newton. Contoh penerapannya adalah percepatan pada kereta luncur. Hukum 3 Newton. Contoh penerapannya adalah pendorong roket. Demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.